Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Eh, Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada yang terhormat Mas Sony Yesuharso sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Bisnis dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mutia Nabila Aulia Putri, mahasiswi semester 5 dari Psikologi Universitas Pancasila. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang kerangka kerja psikologi bisnis atau yang biasa dikenal dengan Business Psychology Framework. Di mana kita bisa mulai dari sini sebelah kanan, yaitu di mana adanya pengaruh dari luar atau external forces yang bisa mempengaruhi hasil dari sebuah bisnis atau mempengaruhi sebuah kesustainan dari sebuah bisnis. Bagaimana agar caranya bisnis tersebut agar tetap sustain, yaitu ada tiga kerangka penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada strategic direction capital. Di strategic direction capital ini jadi sebelum membuat eh, suatu perusahaan yang kokoh, kita itu harus membuat rancangan perusahaannya terlebih dahulu, yaitu meliputi 4 poin tersebut. Di sini ada 4 poin penting. Yang pertama itu ada philosophic and value. Di sini pentingnya sebuah filosofi pada sebuah organisasi atau perusahaan, gitu. Selanjutnya ada visi misi, di mana visi misi itu penting dan itu akan selalu ada di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya ada bisnis objective and target, di mana bisnis itu harus tetap objektif dan memiliki target agar tercapai. Terus di sini ada strategic intent, gimana strategi utama itu bisa diwujudkan. Jadi strategi utama pada organisasi atau perusahaan tersebut bisa terwujud. Selanjutnya, jika di strategic direction sudah tercapai, maka kita akan lanjut ke organizational capital. Di sini juga memiliki 4 poin penting, yaitu uh, di sini lebih mencakup target kemampuan yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan yang mendukung strategi bisnis. Yang pertama itu leadership dan manajemen itu harus efektif. Terus selanjutnya ada organizational culture, di mana agar bisa terus berkolaborasi dan terus berinovasi. Di infrastructure and management technology, di sini itu harus memfasilitasi operasi bisnis secara maksimal gitu, agar organisasi dan perusahaan tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Terus di sini ada knowledge and informational management. Di sini untuk meningkatkan daya saing di setiap bisnis. Seperti itu. Selanjutnya itu ada human capital. Di sini juga meliputi 4 poin penting. Yang pertama itu adalah individual kompeten, di mana kemampuan individu untuk menjalankan tugas-tugasnya gitu. Teamship competence di sini bisa kemampuan untuk bekerja sama, karena di setiap perusahaan itu tidak hanya bekerja sendiri, namun bertemu dengan orang-orang di sekitarnya yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kenapa teamship itu dibutuhkan? Karena untuk bekerja sama tim secara efektif gitu. Terus selanjutnya ada organizational competence. Di sini itu ada kemampuan berorganisasi dalam memanfaatkan sumber daya manusia seperti itu. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada social and environmental competence. Itu untuk meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan yang mempengaruhi keputusan bisnis. Hal-hal ini juga mendukung dan saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai keberhasilan organisasi atau perusahaan dalam mencapai produktivitas ataupun kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan yang berlanjut, sehingga perusahaan tersebut akan menjadi sustain gitu di tahun-tahun berikutnya. Adapun untuk menangani masalah yang ada di bagian strategic direction capital, di sini misalkan filosofi tersebut bermasalah, kita bisa melakukan reinventing value. Sedangkan kalau misalkan ada visi misi yang bermasalah, kita bisa redirection value. Selanjutnya ada kalau misalkan target kita bermasalah, kita bisa revise objective.
kalau misalkan strategi kita ada yang salah, kita bisa reorienting strategy. Sedangkan kalau misalkan di bagian organizational capital, itu kita bisa melakukan revitalize organizational capital. Terus selanjutnya kalau misalkan di human capital, kita bisa melakukan recurrenting competence, seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada business psychology framework ini. Jika ada salah selebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.